siang semuanya, selamat datang di channel Biru Hitam. Kali ini segmen Talk Live. Talk Live itu berarti kita akan membicarakan tentang kehidupan. Kita akan ngobrol santai. Jika ada yang bermanfaat dan berguna, silakan untuk diambil hikmahnya. Jika tidak bermanfaat, ignore saja atau jangan pedulikan. Ambil yang bagus-bagus saja. Ambil yang kiranya ada manfaat diambil, jika tidak silahkan untuk di dislike, kasih komen dan lain-lain ya. Tapi sebelumnya silahkan di klik subscribe, nyalakan lonceng seperti biasa agar video-video yang diupload oleh channel Biru Hitam bisa langsung dapat dinikmati ke depannya. Baik, yang pertama adalah tantangan ketika kita mau menjadi lebih baik. Dalam kehidupan tentu kita tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Mau siapapun dia, jabatannya apa, pekerjaannya apa, status sosialnya apa pelajarkah, apa gurukah, apa itu semisal siapapun itulah ya. Tapi yang jelas manusia tidak akan lepas dari interaksi sosial. Sekarang permasalahannya adalah terkadang kehidupan sosial yang mempengaruhi diri dan karakter kita itu tidak bisa kita pungkiri. Karakter yang terbentuk biasanya juga terpengaruh oleh faktor lingkungan. Kita tidak bisa dari lingkungan, siapapun tidak bisa lari dari lingkungan. Ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, terkadang sosial itu tidak memberikan welcome kepada kita, tidak memberikan sambutan yang bagus kepada kita. Kadang banyak juga yang nyinyir, kadang banyak juga yang membicarakan hal-hal negatif tentang kita, padahal kita mau berubah. Itu seringkali membuat kita down atau membuat kita jatuh. Kadang ketika kamu memulai sesuatu yang baru, dan itu bagus dan positif, lalu kemudian ada orang yang mengkritik kamu, ada orang yang menjatuhkan kamu, lalu kemudian kamu stop dan stuck, berhenti, tidak melanjutkan perjuangan kamu untuk berubah, itu permasalahannya. Orang lain terlalu mendominasi diri, kemudian jadi referensi hidup. Apapun yang diomongkan orang itu selalu menjadi referensi seolah orang itu benar. Padahal benar dan salah referensi tidak dari orang lain. Benar dan salah adalah referensi dari aturan yang berlaku, baik dari secara norma masyarakat ataupun agama, itu yang benarnya gitu. Karena kalau kita mencari hal benar lalu kita mencari terus penilaian dari orang lain, tentu itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena orang lain keinginannya berbeda, lalu terkadang tidak semua orang itu mengerti dan paham tentang apa yang ingin kita raih dan ingin kita dambakan. Lalu kemudian bagaimana menanggapi orang yang menjatuhkan kita, atau orang yang ingin ketika kita maju itu ingin kita jatuh, adalah dengan kita harus tetap fokus kepada tujuan, kepada visi dan misi kita awal. Kita tidak akan mampu dan bisa membuat orang lain itu suka kepada kita semuanya. Dan tidak mungkin juga semua orang itu mendukung kepada apa yang kita inginkan. Kita harus berjuang untuk mewujudkan itu meskipun harus dari titik nol. Cuman pesan, siapa yang harus diperhatikan ketika kita maju, ketika kita mau berubah? Nasihat siapa yang memang harus benar-benar diperhatikan? Nasihat orang tua adalah hal yang paling mutlak yang mesti diperhatikan ketika kita ingin memulai sesuatu. Minta saranlah kepada mereka. Jangan dianggap bahwa orang tua itu tidak tahu apa-apa. Meskipun pendidikan mereka bisa jadi tidak lebih tinggi dari kalian, tetapi mereka memiliki referensi kehidupan dan ditambah dengan kasih sayang yang ikhlas kepada kalian. Jangan kita mau berubah ke hal yang baik tetapi kita tidak pernah meminta saran, tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang tua. Jadi kita jalan sendiri, itu jangan. Jadi kita harus tetap meminta nasihat, memberikan yang terbaik yang kita bisa, mendengarkan sarannya,
Sementara orang lain enyahkan. Karena yang benar-benar mencintai kita hanyalah keluarga kita sendiri. Itu pun spesifikasi keluarga itu kan umum, orang tua adalah menjadi bahan referensi utama. Jika tidak ada orang tua, masih ada kakak-kakak kita. Listen mereka, dengarkan mereka. Kalau kita tidak mendengarkan mereka, lalu siapa yang ingin kita dengarkan? Kalau kita fokus kepada orang yang benci kepada kita, kenapa kita tidak fokus kepada orang yang sayang kepada kita? Banyak orang yang nyinyir kepada kita, kita fokus. Kenapa kita tidak fokus ke orang yang memberikan kasih sayang, memberikan belayan, pujian, pelukan kepada kita, yaitu orang-orang terdekat kepada kita, yaitu keluarga kita, orang tua dan kakak adik kita. Jadi teruslah maju, bangun optimisme. Tidak usah di pikiran itu ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Saya ingin buktikan, saya ingin membeli mulut mereka dan lain, gak usah. Kita hidup bukan untuk mereka kok. Kita hidup untuk diri sendiri. Kita hidup itu untuk maju. Kita hidup ini untuk mendaki gunung, dan yang akan menikmati puncak gunung pun kita sendiri. Misal ada seseorang yang mengatakan, buat apa kamu usaha? Buat apa kamu buka channel YouTube? Buat apa juga kamu sekolah? Buat apa? Toh sulit, toh susah, dan lain-lain. Jangan dengarkan mereka. Yang paling penting kita harus bermain dalam banyak kemungkinan. Dari kemungkinan itu tumbuhlah peluang. Dari peluang itu bisa jadi itu bagian dari hidup kita. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Kehidupan adalah tentang mencoba. Pastikan yang kita coba itu hal-hal yang baik. Dengarkan orang-orang yang sayang kepada kita, dengarkan orang tua kita, dengarkan keluarga yang benar-benar sayang kepada kita. Jangan selalu orang lain yang ada di kepala kita, tapi fokus diri kita, fokus keluarga kita. Apa yang terbaik menurut kita, menurut keluarga, maka kita lakukan. Itu kunci kehidupan yang bahagia. Jangan dijadikan orang lain selalu menjadi referensi, apalagi orang lain itu mengatakan hal-hal yang tidak enak. Kecuali kalau orang lain itu adalah orang yang sayang kepada kita, memberikan nasihat positif, memberikan kritik membangun, itu baru didengarkan. Tetapi geracun, toksik yang membuat kita jatuh, jangan didengarkan. Menjauhlah dari mereka. Ya, hidup mereka, hidup kita. Enjoy ke depan, tatap masa depan dengan penuh optimisme. Jangan pernah menyerah, karena gunung tidak akan pernah kita daki kalau kita tidak akan pernah bisa didaki kalau kita tidak pernah melangkah. Satu langkah demi satu langkah akan keluar keringat, akan kita mengenal yang disebut dengan capek, tapi itulah kehidupan, karena kehidupan adalah kesabaran dan perjuangan. Selamat siang, jangan lupa bahagia. Dan untuk membangun channel ini silahkan berikan komen yang positif-positif untuk membangun. Dan buat apa juga kita membuat komen-komen negatif di media sosial, itu juga tidak baik. Like, subscribe, dan share kalau memang ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di live talk selanjutnya. Selamat siang.